Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Evi berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jangan lupa, dimanapun kalian berada, harus selalu disiplin menerapkan 5M protokol kesehatan. Yakni yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, serta yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Jangan lupa ya, siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar menunjukkan alat-alat transportasi. Berdasarkan tempat operasinya, alat transportasi dibagi menjadi 3, yaitu darat, laut, dan udara. Berdasarkan kegunaannya, ada alat transportasi umum, pribadi, dan khusus. Apa yang kamu ketahui tentang perkembangan teknologi transportasi? Dapatkah kamu menemukan informasi tentang perkembangan teknologi alat transportasi dalam bacaan? Apa alat transportasi kesukaanmu? Apakah alat transportasi kesukaanmu dan temanmu berbeda? Nah, kali ini kita akan belajar subtema 4, yakni tentang perkembangan teknologi transportasi. Kamu akan menemukan informasi tentang perkembangan teknologi alat transportasi dalam bacaan. Kamu akan mengetahui keberagaman alat transportasi kesukaan. Kamu juga melakukan kegiatan menyenangkan bersama teman-temanmu. Bayangkan, kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Mari kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi pada pembelajaran yang pertama. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi, rancangan prakarya dengan teknik potong, lipat dan sambung, serta keliling bangun datar. Namun sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian peroleh nanti dapat bermanfaat. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama ya dengan menyimak bacaan berikut ini. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu, orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja
yang pernah kamu gunakan? Nah, kalian baru saja menyimak bacaan berlibur di rumah paman. Coba garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Kemudian, coba tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Yuk, kita kerjakan bersama-sama ya. Isi cerita paragraf 1 adalah saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman di Manado, Sulawesi Utara. Paragraf kedua, bendi adalah alat transportasi tradisional Manado sederhana yang ditarik kuda. Isi cerita pada paragraf ketiga adalah alat transportasi bermacam-macam. Ada sepeda, mobil pribadi, sepeda motor, dan angkutan kota. Isi cerita pada paragraf yang keempat adalah dulu orang bepergian menggunakan bendi, saat ini menggunakan alat transportasi modern. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Urutkan perkembangan cara orang bepergian, lalu ceritakanlah kepada temanmu. Gambar mana yang menduduki posisi pertama yang terkait dengan perkembangan menggunakan alat transportasi? Ya, benar, gambar orang berjalan. Urutan yang kedua adalah orang menaiki kuda. Urutan yang ketiga adalah bendi. Urutan yang keempat adalah mobil. Dan urutan yang kelima adalah pesawat terbang. Dulu orang bepergian dengan jalan kaki, lalu memanfaatkan tenaga kuda. Setelah itu muncullah alat transportasi bernama bendi atau delman. Alat transportasi berkembang menjadi mobil hingga pesawat. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita berkreasi, membuat dulu mobil dari kardus bekas. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama, kalian harus mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Apa sajakah itu? Peralatan yang harus kalian siapkan adalah pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas atau bekas kotak sepatu atau yang seukuran ya. Kemudian 1 lembar kertas putih polos, penggaris, spidol, dan lem. Adapun cara membuatnya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan peralatan. Kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Ketiga, buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Keempat, potong garis pintu seperti pada gambar. Kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi. Lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Keenam, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan. Lalu tempel bagian kaca depan. Dan yang ketujuh, kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Coba kalian amati lagi ya langkah-langkah cara membuat kerajinan mobil tersebut. Dari langkah-langkah tersebut, coba tuliskan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam membuat kerajinan. Kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan diantaranya adalah yang pertama, kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kedua, kamu telah memotong kertas. Ketiga, kamu telah menempelnya pada kaca depan.
Keempat, kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Nah, sekarang berkreasilah membuat karya. Siapkan peralatan untuk membuat karya tersebut. Coba ikuti langkah-langkahnya ya. Kamu bisa minta bantuan orang tuamu. Dari hasil karyamu, coba amati bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan? Coba sebutkan ya. Perhatikan gambar kaca depan mobil. Berapa ukurannya? Ya, benar. 20 x 10 cm. Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung ya. 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm sama dengan 60 cm. Panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Nah, sekarang coba amati bangun datar berikut ini. Coba kalian hitung secara mandiri berapa kelilingnya ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-temanmu agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa pula, dimanapun kalian berada, selalu terapkan 5M protokol kesehatan. Tetap semangat belajar ya, dan jaga selalu kesehatan kalian. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.